Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 12 ayat 1 dan ayat 10. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 30 September 2020 dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi dung di ida debata pabahenan nasida, namulaki nasida siadalan nasida akka narwai, gabe disol sol debata marohana taringot tuhamagoan nanilubahon na bahenon nahian tunasida, gabe dang saut dibahin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Allah memang benar-benar pribadi yang suci, yang agung, yang mulia, dan menakutkan. Karena kita adalah orang berdosa, sedangkan Dia adalah pribadi yang maha kuasa, maha suci. Musa mengalaminya, sehingga dia harus membuka kasut sepatunya. Paulus juga mengalaminya, sehingga dia harus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang mengalami kemahakuasaan Tuhan, keagungannya, kesuciannya, dan kemuliaannya. Dosa tidak dapat dipertahankan di hadapan Tuhan Allah, seperti kegelapan tidak dapat dipertahankan di dalam terang. Demikianlah dosa adalah kegelapan, tidak dapat dipertahankan di dalam terang Allah. Dia akan sirna. Pada sebuah pemakaman yang tidak jauh dari kota New York,
ada sebuah batu nisan yang berpahatkan sebuah kata diampuni. Pesan yang tertulis di situ satu kata yang begitu sederhana dan tidak dibubuhi atau dihiasi ukiran apapun. Tidak ada tanggal lahir, tidak ada tanggal kematian ataupun tulisan lain pada batu nisan tersebut. Namun, itulah kata yang paling hebat yang tertulis pada batu nisan. Pemazmur mengatakan, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Mazmur 130 ayat 4. Allah akan menghukum Niniwe karena kejahatan mereka. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kali pertama, Yunus diutus, namun melarikan diri. Akibatnya, Yunus harus mengalami disiplin dari Tuhan di dalam perut ikan yang sangat gelap dan sempit selama 3 hari. Datanglah firman Tuhan kesempatan kedua kepada Yunus. "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu." Pada kesempatan ini, Yunus telah berubah menjadi hamba yang patuh. Masa anugerah 40 hari berarti Tuhan memberi kesempatan yang cukup untuk Yunus memberitakan berita pertobatan dari Tuhan, dan orang Niniwe memiliki kesempatan untuk merespon dengan pertobatan. Dan Raja Niniwe pun membuat proklamasi agar semua orang Niniwe berpuasa dan tidak makan minum, baik manusia, baik binatang. Mereka memakai pakaian berkabung, dan semua orang berseru kepada Tuhan dan bertobat dari perbuatan mereka yang salah. Kota yang besar dengan penduduknya yang besar dan dosanya yang besar ternyata mengalami pertobatan yang besar. Seluruh penduduk Niniwe bertobat tanpa kecuali. Telah terjadi pertobatan nasional di Niniwe. Tuhan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nehemia pasal 9 ayat 17, Mazmur 86 ayat 15, Mazmur 103 ayat 8. Kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya dimaksudkan untuk membawa banyak orang kepada pertobatan. Roma pasal 2 ayat 4. Penundaan hukuman sering sekali merupakan jalan untuk orang menuju kepada pertobatan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saudara-saudara, mengapa Allah berbelas kasihan kepada orang Niniwe? Dengan misi Yunus ini, Tuhan Allah menunjukkan kepada umat Israel dan bangsa-bangsa lainnya tentang besarnya dan luasnya kasih sayang Tuhan dan tindakan Tuhan yang menyelamatkan melalui pemberitaan pertobatan, bahwa Dia Tuhan seluruh bangsa-bangsa. Dia Tuhan universal, bukan Tuhan umat Israel saja sebagaimana dipahami oleh Yunus pada awalnya. Kemudian, karena orang Niniwe bertobat dan berubah dari ketidaktaatan kepada ketaatan, dosa yang semula mendatangkan hukuman Tuhan,
pengakuan dosa, dan berpuasa, berdoa, dan pertobatan mendatangkan pengampunan. Saudara-saudara, COVID-19, ancaman resesi ekonomi baik nasional ataupun global, isu tsunami besar, bencana alam diakibatkan kebakaran, cairnya es di kutub utara atau kutub selatan, kejadian-kejadian bully, mengganggu orang-orang beribadah, pelecehan seksual, perceraian dan aborsi, hingga puluhan ribu janin. Kita membutuhkan pertobatan nasional ataupun pertobatan internasional. Sangat kita butuhkan. Siapkah Anda? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami untuk mengerti panggilan-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk menunaikannya. Berilah kekuatan ketika kami menghadapi pencobaan dalam melakukannya. Penuhilah kami dengan Roh-Mu dan dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat melihat tanggung jawab kami untuk menunaikan panggilan-Mu, memberitakan keagungan nama-Mu, dan pertobatan bagi semua orang kembali kepadamu, memuji nama-Mu yang kudus, mulia, agung, dan suci. Dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 dan ayat 10. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.